Khadijah, seorang wanita sederhana dari Wonosobo, harus menempuh jalan yang tak terbayangkan untuk menyelamatkan suaminya yang terjerat pinjol. Ketika kehidupannya berputar di luar kendali, ia harus menghadapi dunia yang gelap dan penuh ancaman. Apa yang terjadi ketika sebuah operasi mengungkapkan sebuah misteri yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan? Sebuah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan kekuatan yang datang dari dalam. Sebelum kisah ini saya lanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilapangkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja kisahnya. Khadijah adalah seorang wanita asal Wonosobo yang sederhana, namun penuh dengan kasih sayang dan pengorbanan. Ia selalu menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan, hingga suatu saat hidupnya berubah drastis. Ia menikah dengan Rizky, seorang pria yang awalnya penuh harapan dan memiliki pekerjaan yang layak di sebuah perusahaan swasta. Namun, sejak Rizky mulai terjerat dalam kebiasaan berjudi online, hidup mereka berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Tanpa sepengetahuan Khadijah, Rizky mulai menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk bermain judi online. Bahkan meminjam uang dari pinjaman online, pinjol, yang semakin menambah tumpukan hutang. Pada awalnya, Khadijah tak terlalu memikirkan masalah tersebut, karena Rizky berjanji akan segera melunasi hutangnya. Namun, hutang yang semakin menumpuk membuat Rizky semakin cemas, dan saat itulah masalah mulai menghantui kehidupan mereka. Beberapa bulan kemudian, hutang pinjol yang tidak terbayar membuat mereka hampir kehilangan rumah dan harta benda yang selama ini mereka perjuangkan bersama. Khadijah, yang saat itu merasa tak punya pilihan lain, merasa sangat tertekan. Ia teringat dengan anak-anak mereka yang masih kecil, dan bagaimana mereka akan hidup tanpa rumah. Dalam keputusasaan, Khadijah akhirnya memutuskan untuk mencari jalan keluar yang paling berat namun paling mungkin. Pergi menjadi TKW, tenaga kerja wanita, ke luar negeri. Suatu malam, setelah Rizky kembali dari pertemuan dengan penagih hutang, ia duduk di meja makan dengan wajah murung dan penuh penyesalan. Khadijah melihatnya, lalu bertanya dengan lembut, "Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Aku tahu ada sesuatu yang tak kau ceritakan padaku." Rizky menunduk, air mata mulai mengalir, dan dia akhirnya mengakui bahwa mereka telah kehilangan segalanya karena judi online dan pinjol. Tanpa bisa menahan perasaan, Khadijah menatap suaminya dengan penuh kasih, namun juga dengan ketegasan. "Aku akan pergi, Mas," katanya. "Aku akan bekerja untuk membayar hutang-hutangmu. Aku tidak akan membiarkan kita kehilangan semuanya." Keputusan ini sangat berat bagi Khadijah. Ia harus meninggalkan anak-anak yang masih sangat kecil, orang tuanya, serta semua yang ia kenal. Namun, tekadnya untuk membantu suaminya dan memperbaiki keadaan tidak bisa dibendung. Pagi-pagi sekali, dengan air mata yang tak terbendung, ia mengucapkan selamat tinggal pada anak-anaknya, suaminya, dan tanah kelahirannya. Khadijah berangkat ke Kamboja dengan hati yang berat, tetapi dengan tekad yang bulat untuk mengubah nasib mereka. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari cengkeraman hutang yang mencekik. Meskipun ia tahu tantangan di luar negeri tidak akan mudah. Semua yang ia bawa hanyalah keberanian dan harapan bahwa ia akan bisa kembali dengan membawa secercah harapan baru bagi keluarganya. Setibanya di Kamboja, Khadijah disambut dengan kenyataan yang jauh lebih keras. Pekerjaan yang ditawarkan tidak mudah, dan kondisi tempat kerjanya jauh dari yang diharapkannya. Namun, meski begitu, ia tetap berjuang. Hari-hari yang panjang dan arumi di pabrik tekstil, di mana ia bekerja dengan tangan kasar dan tubuh yang kearumihan, membuatnya merasa terasing di tanah yang asing. Meskipun demikian, tekad Khadijah tidak luntur. Setiap malam, ia berdoa agar segala pengorbanannya tidak sia-sia, dan bahwa suatu hari ia bisa kembali ke rumah dengan membawa kebahagiaan. Ketika melihat foto-foto anak-anaknya, hatinya dipenuhi dengan kerinduan dan rasa takut akan masa depan yang tak pasti. Namun,
Ia tahu bahwa ia harus terus maju untuk mereka. Pabrik tempat Khadijah bekerja penuh dengan pekerja dari berbagai negara. Namun yang paling mencolok adalah pekerja asal Indonesia. Mereka semua memiliki cerita hidup yang hampir serupa. Tertarik dengan janji pekerjaan yang baik, hanya untuk terjebak dalam kenyataan yang jauh dari harapan. Khadijah melihat bagaimana mereka bekerja tanpa henti, terpaksa menerima kondisi yang buruk demi upah yang kecil. Namun, Khadijah tetap tegar, bertekad untuk mengirimkan uang kepada keluarganya dan melunasi hutang-hutang suaminya yang terus menumpuk. Namun, ada sesuatu yang mencurigakan di sekitar tempat kerja Khadijah. Suatu malam, saat ia sedang beristirahat di kamar kontrakan bersama beberapa teman sesama TKW, salah satu teman baru, Arumi, bercerita tentang sindikat perdagangan organ yang beroperasi di Kamboja. Arumi mengatakan bahwa ia pernah mendengar kabar bahwa banyak perempuan Indonesia yang dipaksa menjadi donor ginjal untuk mendapatkan uang, dan sindikat ini sering mencari korban dengan iming-iming penghasilan besar. Khadijah merasa terkejut dan takut mendengarnya. Tetapi, di sisi lain, ia merasa khawatir karena beberapa rekan kerjanya mulai terlibat dalam jaringan tersebut, dan beberapa wanita sudah hilang tanpa jejak. Ini sangat berbahaya, pikirnya. Tapi bagaimana aku bisa berhenti jika aku masih harus membantu suamiku dan anak-anak? Suatu malam, setelah bekerja hingga larut malam, Khadijah melihat sebuah mobil besar yang mengangkut beberapa wanita yang tampak bingung. Mereka masuk ke dalam sebuah rumah besar yang tampaknya tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. Rasa curiga Khadijah semakin besar. Namun ia merasa tak punya pilihan selain tetap bekerja keras. Hari-hari berlalu begitu saja, namun ketegangan dalam dirinya terus meningkat. Pada suatu kesempatan, Khadijah bertemu dengan seorang pria asing yang menawarkan uang dalam jumlah besar jika ia setuju untuk mengikuti prosedur medis tertentu. Pria itu meyakinkan Khadijah bahwa ia akan mendapatkan uang banyak yang akan sangat membantu keluarganya di Indonesia. Hanya satu operasi, Khadijah, kata pria itu dengan senyum licik. Kamu bisa mengubah hidupmu dan keluargamu. Khadijah merasa bimbang, namun ia tidak terpengaruh. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam tawaran tersebut. Ia berpikir, bagaimana jika itu semua hanya jebakan dari sindikat yang tengah beroperasi di Kamboja? Rasa takut dan cemas menyelimuti Khadijah. Di satu sisi, ia ingin membantu suaminya dan keluarganya dengan uang yang lebih banyak, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin terlibat dalam perdagangan organ yang kejam dan ilegal. Ia merasa terperangkap dalam dilema yang sulit. Setiap hari, ia terbangun dengan perasaan gelisah, tak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, di balik semua itu, Khadijah mulai merasakan keberanian yang muncul dalam dirinya. Meskipun ia hanya seorang wanita sederhana, ia merasa bahwa ia bisa melakukan lebih dari sekadar bekerja tanpa arah. Ia mulai mendekati teman-teman sesama TKW yang bekerja di pabrik, dan mereka mulai berbicara tentang kondisi yang semakin buruk di sekitar mereka. Khadijah merasa bahwa sesuatu harus dilakukan untuk menghentikan sindikat yang semakin berani ini. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, ia harus lebih berhati-hati. Setiap langkah yang ia ambil harus dipikirkan dengan matang, karena ia tahu bahwa hidupnya dan hidup keluarganya tergantung pada setiap keputusan yang ia buat. Dalam keheningan malam, ia berdoa agar diberikan petunjuk, dan agar ia dapat keluar dari semua masalah ini dengan selamat. Setelah beberapa bulan bekerja di Kamboja, Khadijah merasa semakin terjebak dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan ketidakpastian. Setiap hari, ia merasakan beban yang semakin berat, tidak hanya dari pekerjaan yang menguras tenaga, tetapi juga dari kenyataan bahwa ia semakin mendalam terlibat dalam sindikat perdagangan organ yang kini jelas semakin dekat dengan dirinya. Kebanyakan teman-teman sesama TKW sudah mengetahui tentang sindikat tersebut, meski mereka hanya bisa berbisik-bisik di antara diri mereka sendiri. Banyak yang merasa ketakutan, sementara beberapa wanita lebih memilih untuk tidak mempedulikan bahaya yang mengintai di sekitar mereka. Namun,
Khadijah tidak bisa lagi menutup mata. Ia mulai mencari informasi lebih jauh mengenai sindikat ini, yang beroperasi dengan sangat terorganisir. Bahkan ada yang sudah bekerja sama dengan pihak-pihak berwenang yang korup. Pada suatu malam, saat ia sedang berjalan pulang dari pabrik yang sudah tutup, Khadijah melihat kejadian yang pada malam sebelumnya ia lihat, yaitu sebuah mobil besar dengan kaca gelap berhenti di depan sebuah rumah besar yang terisolasi. Pintu rumah terbuka, dan beberapa pria berjubah hitam keluar, dengan membawa beberapa wanita yang tampak pucat dan lemah. Mereka semua terlihat seperti baru saja melalui sesuatu yang mengerikan. Khadijah merasa jantungnya berdegup kencang saat menyaksikan itu. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi di balik pintu rumah itu bukanlah hal biasa. Ia bergegas pergi dari sana dengan perasaan cemas yang membelenggu hatinya. Malam berikutnya, Khadijah tidak bisa tidur. Bayangan wajah wanita-wanita yang dibawa ke rumah itu terus menghantuinya. Ia berpikir untuk melapor kepada pihak berwajib, tetapi ia tahu betul bahwa banyak petugas yang sudah disogok oleh sindikat tersebut. Khadijah merasa bingung. Apakah ia harus mengambil risiko dan berusaha melaporkan apa yang dilihatnya? Atau malah lebih baik tetap diam dan bertahan dalam keadaan seperti ini? Setiap pilihan terasa sangat sulit. Pagi harinya, Khadijah mendekati teman dekatnya, Arumi, yang selama ini sudah memberinya informasi tentang sindikat tersebut. Arumi terlihat sangat ketakutan. Khadijah, hati-hati. Mereka tidak main-main. Mereka sudah mengincarmu sejak lama, kata Arumi dengan suara bergetar. Kau sudah terlalu banyak tahu tentang mereka. Mereka akan menghancurkanmu. Khadijah terkejut mendengar kata-kata Arumi. Namun, entah mengapa, hatinya semakin teguh. Ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk bertindak. Ia tahu bahwa jika ia tidak berbuat sesuatu, maka para wanita lain yang terjebak dalam sindikat ini akan terus menjadi korban. Sehari setelah percakapan itu, Khadijah mengikuti jejak para wanita yang sudah dipaksa untuk menjadi donor ginjal. Ia bersembunyi di balik pohon besar yang terletak di dekat rumah tempat wanita-wanita itu di bawah. Di sana, ia melihat seorang wanita muda yang tampak ketakutan. Wanita itu sedang didorong ke dalam rumah oleh seorang pria bertubuh besar. Khadijah merasa hatinya teriris melihatnya. Ia berdoa dalam hati, berharap wanita itu masih bisa diselamatkan. Namun, saat Khadijah hendak melangkah lebih dekat untuk membantu, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Sebuah mobil hitam datang dan berhenti tepat di depannya. Khadijah segera bersembunyi di balik pohon, berusaha untuk tidak terlihat. Dari dalam mobil itu, seorang pria yang sangat tampan keluar dan berjalan menuju rumah itu. Mata Khadijah tidak bisa berpaling darinya. Pria itu ternyata adalah salah satu pemimpin sindikat yang sangat terkenal. Ia dikenal dengan nama Mr. Leong, dan diketahui memiliki banyak koneksi dengan pihak berwajib. Khadijah merasa marah dan takut. Inilah saat yang paling berbahaya dalam hidupnya, tetapi juga saat yang paling menentukan. Dengan perlahan, ia berjalan kembali ke tempat mes pabrik, bertekad untuk menggali lebih dalam dan menemukan cara untuk melawan sindikat ini. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin banyak bahaya yang mengintai. Setiap langkahnya terasa semakin berat, tetapi dalam dirinya ada tekad yang kuat. Ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan perdagangan manusia yang kejam ini. Meskipun ia tahu bahwa hidupnya berada dalam ancaman besar, ia juga tahu bahwa jika ia tetap diam, lebih banyak wanita akan terperangkap dalam dunia gelap ini. Setiap malam, Khadijah bermimpi buruk tentang wanita yang hilang, tentang rumah-rumah besar yang menjadi tempat perbudakan modern. Namun, meskipun ketakutan selalu mengintainya, ia bertekad untuk terus maju. Ia mulai mengumpulkan bukti dan informasi lebih lanjut, berusaha mencari cara untuk menghentikan sindikat tersebut. Khadijah tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan yang semakin mengerikan. Setiap hari di Kamboja, dia menyaksikan lebih banyak wanita yang terjerat dalam sindikat perdagangan organ dan rasa ketakutan semakin menyelimuti dirinya. Namun, di balik semua ketakutan itu,
Ada sesuatu yang membakar semangatnya, tekad untuk menghentikan sindikat yang telah menyiksa banyak wanita tak berdosa. Khadijah merasa semakin terdesak. Di satu sisi, ia ingin melarikan diri dari Kamboja, kembali ke rumah dan melupakan semua yang terjadi. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa hidupnya akan sia-sia jika ia hanya diam dan membiarkan penderitaan orang lain berlanjut. Ia memutuskan bahwa ia harus melawan, meskipun itu berarti menghadapi risiko besar. Pada malam yang gelap, Khadijah mendapatkan informasi dari Arumi, teman dekatnya, bahwa sindikat tersebut merencanakan sebuah operasi besar untuk mengirimkan beberapa wanita ke luar negeri sebagai donor ginjal ilegal. Mengetahui hal ini, Khadijah merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menghancurkan sindikat tersebut dari dalam. Tanpa membuang waktu, Khadijah mulai merencanakan aksi pemberontakannya. Ia mencari tahu tentang setiap detail operasi tersebut, mencoba mencari titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Setiap langkah yang salah bisa mengakhiri hidupnya dan mengancam keselamatan teman-temannya. Sementara itu, ketegangan semakin meningkat. Khadijah melihat beberapa wanita yang sudah dipilih oleh sindikat untuk dioperasi dengan cara yang sangat kejam. Mereka semua tampak tertekan dan ketakutan. Banyak dari mereka yang telah kehilangan harapan, sementara yang lainnya hanya bisa mengikuti perintah tanpa bisa menghindar. Pada malam itu, Khadijah bertemu dengan seorang wanita bernama Maya, yang terlihat sangat pucat dan takut. Maya bercerita tentang pengalamannya, bagaimana dia dijanjikan pekerjaan yang baik di Kamboja, hanya untuk akhirnya terjebak dalam dunia gelap ini. Maya mengungkapkan bahwa ia telah dipilih untuk menjadi salah satu korban yang akan dipaksa mendonorkan ginjalnya. Maya, dengan air mata yang membasahi pipinya, berkata, "Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, Khadijah. Mereka bilang aku harus ikut operasi, atau mereka akan membunuhku." Khadijah merasakan hati yang hancur mendengar cerita Maya, namun ia juga merasa marah dan gelisah. Ia tahu bahwa ia harus bertindak sekarang juga, sebelum lebih banyak wanita yang jatuh ke dalam perangkap yang tak terhindarkan ini. Khadijah pun memutuskan untuk menemui salah satu anggota sindikat yang ia ketahui memiliki pengaruh besar. Seorang pria bernama Bo, yang dikenal dengan sikap brutal dan kekuasaan yang dimilikinya. Khadijah melangkah dengan hati yang berat namun penuh tekad. Ia harus masuk lebih dalam lagi ke dalam sindikat ini, dan mengungkapkan kebobrokan mereka kepada dunia. Namun, ia tahu bahwa untuk melakukan ini, ia harus menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setiap detik semakin menjadi taruhan antara hidup dan mati. Ketika ia mendekati Bo, Khadijah merasa bahwa inilah titik kulminasi dari segala yang telah ia alami. Dengan suara gemetar, ia mendekati pria itu di lorong gelap yang berada di belakang rumah besar yang menjadi markas sindikat. Bo menatapnya dengan tatapan dingin, matanya tajam, penuh kecurigaan. "Kenapa kamu datang ke sini?" tanya Bo dengan suara serak. Khadijah, yang tampaknya tidak gentar, berkata dengan suara tegas, "Aku tahu apa yang kalian lakukan di sini, dan aku akan menghentikannya. Aku tidak akan membiarkan kalian terus menyiksa wanita-wanita ini." Bo tertawa, tetapi tawanya itu tidak terdengar lucu. "Kau pikir kamu bisa menghalangi kami? Kamu hanya seorang wanita kecil yang tidak tahu apa-apa. Jika kamu tidak berhenti sekarang, hidupmu akan berakhir di sini juga." Khadijah merasa seluruh tubuhnya gemetar mendengar ancaman tersebut, namun ia tetap berdiri tegak. "Saya tidak takut," jawabnya dengan mantap, meskipun jantungnya berdegup kencang. "Saya akan melakukan apapun untuk menghentikan kalian. Saya akan memberitahu dunia tentang apa yang kalian lakukan." Itulah saat yang paling mencekam dalam hidupnya. Bo menatapnya dengan tatapan tajam dan berbahaya. Beberapa detik kemudian, Bo berkata, "Kau akan menyesal karena datang ke sini, Khadijah." Pada saat itu, Khadijah tahu bahwa ia telah memasuki jalur yang tidak dapat kembali. Dalam beberapa detik, hidupnya akan berubah selamanya. Ia tahu bahwa tak ada jalan keluar selain melawan dan berjuang dengan segala yang ia miliki.
Setelah berhasil bertahan di tengah-tengah dunia kelam yang penuh ancaman, Khadijah akhirnya berada di titik puncak perjuangannya. Setiap langkahnya semakin membawanya dekat dengan tujuan utamanya, menghancurkan sindikat perdagangan organ ginjal yang telah merenggut banyak nyawa. Ia telah menembus lapisan-lapisan rahasia dan kebohongan, melawan ketakutan yang membelenggunya, dan kini tinggal satu langkah lagi untuk mengungkap kebobrokan mereka. Namun, tekanan semakin besar. Setiap langkah Khadijah semakin penuh risiko. Sindikat ini ternyata tidak hanya terdiri dari para penjahat jalanan biasa, tetapi melibatkan orang-orang yang memiliki kekuasaan besar di Kamboja. Bahkan ada yang berkolaborasi dengan pihak berwenang. Beberapa kali, Khadijah hampir tertangkap saat ia mencoba menyelidiki lebih dalam tentang jaringan ini. Namun, Khadijah tahu bahwa tanpa bukti konkret, semua itu tidak akan ada artinya. Suatu pagi, Khadijah memutuskan untuk menyusup ke ruang operasi di mana wanita-wanita yang dipilih akan dipaksa menjalani prosedur pengambilan ginjal. Di bawah pengawasan ketat, Khadijah berhasil masuk ke dalam ruang medis yang tampak seperti sebuah rumah sakit ilegal. Ia melihat bagaimana para wanita itu disiapkan untuk menjalani operasi. Mereka terlihat sangat ketakutan dan tak berdaya. Para dokter yang melakukan operasi ternyata bukan dokter yang terlatih, melainkan para individu yang memiliki niat jahat, hanya berpura-pura memakai alat medis. Namun, ketika Khadijah sedang menyelidiki lebih dalam, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Seorang wanita yang tengah berbaring di meja operasi, tiba-tiba meronta dengan panik. Semua orang di ruangan itu panik, dan dokter-dokter yang berada di sana tampak cemas. Khadijah yang menyaksikan kejadian ini dari jauh, mendekati meja operasi dengan hati-hati. Ketika wanita itu berteriak dan berusaha melawan, Khadijah melihat sesuatu yang luar biasa. Dari dalam tubuh wanita tersebut, keluar seekor ular piton besar yang tiba-tiba melilih tubuh wanita yang tak berdaya. Pemandangan yang sangat mengerikan, yang tak bisa dipercaya oleh akal sehat. Namun itu terjadi di depan matanya. Suasana menjadi kacau balau. Beberapa orang berteriak panik, sementara yang lainnya berusaha mengatasi ular tersebut. Khadijah, yang hampir tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya, merasa bahwa ini adalah suatu kejadian luar biasa yang tak dapat dijelaskan. Semua yang ada di ruangan itu mulai panik, dan Khadijah segera memanfaatkan kekacauan ini untuk keluar dan mencari bantuan. Khadijah berlari keluar dari ruang medis dan menghubungi pihak berwajib dengan informasi yang sangat mendalam tentang sindikat ini. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menghancurkan sindikat tersebut. Segera setelah polisi tiba, mereka menemukan bukti yang sangat mencengangkan. Bukan hanya mengenai perdagangan organ, tetapi juga tentang eksperimen ilegal yang dilakukan oleh sindikat tersebut terhadap tubuh manusia. Operasi medis yang seharusnya dilakukan dengan prosedur yang sah, malah diubah menjadi eksperimen gelap yang sangat mengerikan. Sindikat yang selama ini terorganisir dengan baik mulai runtuh satu persatu. Polisi mulai menangkap anggota-anggota sindikat, termasuk para dokter palsu yang terlibat. Mr. Leong, pemimpin sindikat yang paling berbahaya, juga berhasil ditangkap setelah pelarian panjangnya. Dunia yang penuh ketakutan yang telah lama menghantui para korban akhirnya mulai mendapatkan cahaya harapan. Namun, meskipun kemenangan ini sangat besar, Khadijah merasakan ada sesuatu yang hilang. Ia merasa telah kehilangan banyak hal dalam perjalanan ini, rasa aman, kedamaian, dan bahkan sebagian dari dirinya. Namun, ia tahu bahwa apa yang telah dilakukan untuk menghentikan sindikat ini adalah pengorbanan yang tak ternilai harganya. Ia telah melakukan yang terbaik untuk menghancurkan kejahatan yang telah menyakiti banyak orang. Khadijah akhirnya kembali ke Indonesia setelah berbulan-bulan jauh dari keluarganya. Ia merasa lega, tetapi juga terluka. Pengalamannya di Kamboja akan terus menghantuinya, namun ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang akan membawa perubahan besar bagi kehidupan banyak orang. Setelah segala yang telah dilalui, Khadijah akhirnya kembali ke tanah kelahirannya di Wonosobo,
dengan membawa beban emosional yang berat namun juga rasa lega yang luar biasa. Perjuangannya di Kamboja, meskipun penuh dengan kekerasan, ketakutan, dan pengorbanan, membuahkan hasil yang luar biasa. Sindikat perdagangan organ yang selama ini telah menelan banyak korban akhirnya dihancurkan, dan para pelaku kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa kini dibawa ke pengadilan. Khadijah tidak tahu bagaimana ia bisa mengatasi semua rasa takut yang pernah membelenggunya selama berada di Kamboja. Setiap malam, bayang-bayang ketakutan itu masih datang, membuatnya terjaga di tengah malam, teringat kembali akan wajah-wajah wanita yang terperangkap dalam sindikat itu, atau kejadian aneh yang terjadi saat operasi medis. Namun, meskipun begitu, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia lakukan. Ia kembali dengan tekad untuk memperbaiki hidupnya dan hidup keluarga. Kembali ke rumah, Khadijah disambut oleh suaminya, Rizky, dan anak-anak mereka. Meski suaminya kini tampak berbeda, lebih kurus karena menanggung beban utang yang belum juga tuntas, Khadijah tahu bahwa keberadaannya di rumah adalah yang terpenting. Mereka berpelukan di depan pintu rumah, air mata mengalir tanpa kata. Setelah berbulan-bulan terpisah, mereka akhirnya bisa kembali bersama. Namun, meskipun pulang dengan kemenangan, Khadijah merasa ada banyak luka yang perlu sembuh. Rasa takut yang selama ini mengikutinya, ketegangan yang ia rasakan setiap kali mendengar suara langkah kaki yang tak dikenalnya, atau saat mendengar nama sindikat itu, semuanya membekas dalam dirinya. Semua itu akan butuh waktu untuk hilang, tetapi ia bertekad untuk sembuh dan melanjutkan hidup dengan penuh harapan. Khadijah duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana, memandang anak-anaknya yang sedang bermain di halaman depan. Mereka tidak tahu betapa berat perjalanan yang telah dilalui ibunya. Namun, Khadijah merasa bangga karena ia telah membuat perbedaan besar. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan di Kamboja bukan hanya untuk keluarganya, tetapi untuk orang-orang yang selama ini hidup dalam ketakutan. Setelah beberapa hari berada di rumah, Khadijah mulai merencanakan masa depannya. Ia berbicara dengan Rizky suaminya tentang rencana mereka untuk memulai usaha kecil-kecilan. Khadijah tidak ingin lagi bekerja sebagai TKW. Ia ingin memiliki kebebasan, menjalani hidup dengan cara yang lebih damai, dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Rizky, yang akhirnya mulai pulih dari kecanduan judi online dan hutang pinjol, sepenuhnya mendukung keinginan Khadijah untuk memulai hidup baru. Mereka memutuskan untuk membuka usaha kecil di desa. Mungkin sebuah warung makan sederhana yang menyajikan masakan khas Wonosobo. Namun, meskipun ada perasaan lega dan kebahagiaan karena bisa kembali ke rumah, Khadijah masih merasa terikat dengan banyak orang yang telah ia temui di Kamboja. Beberapa wanita yang telah ia bantu atau temui dalam perjalanannya masih terjebak dalam kehidupan yang buruk. Dan meskipun sindikat tersebut telah hancur, Khadijah merasa memiliki kewajiban moral untuk memastikan mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ia memutuskan untuk berbicara kepada pemerintah desa dan melibatkan dirinya dalam berbagai program sosial untuk membantu TKW lainnya yang terperangkap dalam jaringan serupa. Suatu hari, Khadijah berdiri di depan rumahnya, menatap matahari terbenam di langit. Udara laut yang segar menghembuskan angin sepo-sepo. Dan ia merasa bahwa meskipun segala yang telah ia lalui begitu berat, kini adalah waktunya untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan membangun kembali hidup yang baru. Perjalanan ini mungkin berakhir di sini, pikirnya. Tetapi kisah ini adalah tentang keteguhan hati, keberanian untuk melawan ketidakadilan, dan pengorbanan yang tidak pernah sia-sia. Khadijah mengangkat kepala dan menatap masa depan dengan penuh harapan. Meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi besok, ia merasa lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi apapun yang datang.